Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Siro Dilano Ogilvy dalam penjelasan mengenai UKK dan langkah-langkah pengerjaannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai VLAN dan tunneling pada mikrotik. Sebelum kita masuk ke bagian videonya dan tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu tunneling L2TP dan VLAN pada mikrotik. Pada penjelasan ini, VLAN atau virtual LAN adalah metode untuk memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Artinya gini, secara sederhana, mikrotik itu memiliki 4 port. Dan ketika kita ingin membuat 8 buah jaringan, maka otomatis port itu kan kekurangan yang namanya sumber daya atau kekurangan port. Maka diakalilah menggunakan VLAN. Artinya satu port itu bisa menyalurkan 2 jaringan dalam satu waktu secara bersamaan yang akan disalurkan kepada switch dengan mode trunk. Biasanya di industri itu diimplementasikan karena minimnya biaya atau efisiensi biaya. Seperti kita kalau misalnya mau menggunakan 24 port switch itu harganya bisa sampai puluhan juta. Namun kita yang membutuhkan 400.000 plus kira-kira mungkin 800.000 untuk membeli satu buah switch manageable dan satu buah mikrotik biasa yang memiliki 4 port. Maka dibuatlah teknologi yang namanya VLAN. Sementara untuk L2TP sendiri adalah protokol tunneling yang mengamankan koneksi layer 2 lewat jaringan IP atau biasa sebut sebagai tunneling. Kombinasi VLAN dan L2TP meningkatkan keamanan dan fleksibilitas jaringan secara signifikan. Konfigurasi VLAN dan tunneling pada mikrotik dan serta L2TP. Langkah VLAN itu buat interface dengan mikrotik, tentukan VLAN ID sesuai kebutuhan, tambahkan port yang dipisahkan ke VLAN. Perhatikan tips konfigurasi efektif agar network berjalan lancar dan aman. Kemudian untuk L2TP, langkahnya adalah aktifkan server L2TP pada mikrotik, buat secret username dan password untuk klien, siapkan IP pool untuk pengguna L2TP. Ini adalah langkah-langkahnya secara garis besar yang akan kita bahas di video kita berikut ini. Dan studi kasus dan manfaat penggunaan VLAN dan L2TP, yaitu VLAN di kantor, segmentasi jaringan departemen HRD, keuangan dan IT, tingkatan keamanan dan optimalkan kinerja jaringan. Artinya ketika kita di dalam sebuah dunia perkantoran kan pasti masing-masing ruangan itu memiliki network sendiri pada umumnya. Dan semua jaringan itu akan memiliki yang namanya uplink yang disalurkan dari ruang kontrol. Nah, dari ruang kontrol itu biasanya diberikanlah satu buah router, misalnya router 8 port atau 4 port yang akan membagi-bagi lagi menuju jaringan-jaringan tersebut. Untuk memaksimalkan penggunaan daripada port tersebut, maka digunakanlah VLAN yang akan ditaruhkan ke switch karena biasanya switch ini akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa jaringan. Kemudian L2TP untuk akses jarak jauh. Karyawan bisa akses jaringan kantor dari rumah, data dienkripsi menjaga keamanan informasi. Jadi kita menggunakan tunneling dapat mengakses yang namanya komputer. Misalnya kita memiliki file di kantor, kemudian kita ingin mengerjakannya di rumah, maka kita bisa menggunakan koneksi L2TP atau tunneling yang membuat semacam VPN antara rumah kita dengan kantor kita untuk mengakses file tersebut. Manfaat kombinasi merupakan jaringan lebih fleksibel dan scalable, kemudian peningkatan kontrol dan keamanan akses, manajemen jaringan menjadi efisien dan mudah. Artinya ketika kita menggunakan L2TP dan VLAN, manajemen jaringan menjadi efisien dan mudah pastinya karena pengurangan efisiensi biaya dan juga bagaimana perangkat tersebut dapat dimaksimalkan kegunaannya menjadi efisien. Kemudian jaringan menjadi fleksibel dan scalable, artinya scalable itu dia menyesuaikan. Jadi kita bisa memperbesar dan memperkecil dengan sangat mudah jikalau kita menggunakan yang namanya logical port atau VLAN. Kemudian peningkatan kontrol dan keamanan akses. Dengan menggunakan tunnel L2TP, maka akan lebih mudah untuk mengakses sebuah pengaturan mikrotik atau mengakses file di tempat lain menggunakan tunnel tersebut tanpa harus misalnya mungkin kita menggunakan hosting atau semacamnya. Karena dengan tunnel ini kita dapat mengimplementasikan yang namanya jaringan logik, bukan jaringan fisik, sehingga akan lebih mudah melakukan akses terhadap sebuah data di tempat yang jauh. Nah, untuk kelanjutannya sendiri, bagaimana tutorialnya akan kita bahas di video berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan videonya sampai habis. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah router ya, yang ini dan yang ini. Kemudian satu buah akses point sebagai sumber internet. Kalau di sekolah itu kita menggunakan kabel satu dari bawah PC
dan satu lagi nanti menggunakan access point. Cuman yang di sini ini kita menggunakan router saja karena implementasinya di rumah. Jadi saya menggunakan satu buah router access point yang akan memberikan satu jaringan kabel ke Mikrotik 1. Kemudian nanti Mikrotik 2 akan mengambil WLAN dari sini, dari antena ini, dan mereka akan membuat antara kedua Mikrotik ini akan membuat tunnel yang akan saling terhubung. Nah, untuk susunan routernya seperti ini, dua router Mikrotik RB941 dan satu buah router access point. Untuk tutorial konfigurasinya langsung saja ke videonya. Nah, baik. Sekarang kita sudah berada pada PC dan saya akan memberikan tutorial untuk konfigurasi bagaimana hal tersebut bekerja atau Mikrotik tersebut bekerja. Nah, pertama-tama kita itu masuk ke Winbox dulu. Saya menggunakan Winbox versi 4.0 karena untuk router OS versi 7.17 itu Winbox versi 3 itu sudah tidak mampu lagi, nanti dia akan error, maka kita menggunakan Winbox versi terbaru. Kita langsung login saja di sini. Oke, kita sudah masuk. Kita remove configuration bawaannya karena semua port itu pada awalnya masih di bridge. Jadi kita harus hapus dulu semuanya. Kita remove dulu configurationnya. Kita tunggu, dia nanti akan relog sendiri dan kita akan konfigurasi dari awal untuk Mikrotik ini. Kita tutup saja biar cepat. Nah, kita masuk inbox lagi. Nah, di sini dia sudah 000, akhirnya sudah terreset ya. Kita masuk lagi kembali ke Winbox-nya. Maka yang pertama-tama harus kita lakukan itu, kita itu harus men-set itu yang namanya sistem, kemudian identity. Kita set dulu Mikrotiknya supaya nanti kalau misalnya namanya sama semua Mikrotik kan kita bingung gitu. Mau yang mana yang dikonfigurasi, maka kita konfigurasi dulu. Ini router berapa? Kita akan konfigurasi mulai dari router 1, router Jakarta, itulah namanya. Berarti kita bikin Air Jakarta. Apply, oke. Kemudian kita lihat nih apa ketentuannya pada peraturan UKK di sini. Buatlah konfigurasi Mikrotik sesuai dengan topologi yang telah ditentukan. 2, IP internet dari ISP. Oke, berarti kita setting dulu nih. Kan tadi saya bilang router 1 mengambil internet itu dari yang namanya itu WLAN, maka kita harus setting dulu WLAN-nya. Di sini saya bikin wireless, di sini belum nyala interface-nya, kita nyalain dulu, kita enable. Nah, di sini saya akan memulai untuk tutorial setting WLAN-nya. Pertama-tama kita WLAN ini kan sistemnya itu adalah mengambil yang namanya WiFi gitu, seperti ibarat handphone dia mengambil menggunakan wireless card. Nah, begitu juga cara kerjanya, maka kita harus menggunakan SSID dan password. Nah, untuk memasukkan password WiFi di Mikrotik itu kita klik di bagian wireless tables, kemudian di security profile, kita buat di new. Nah, kita buat di sini password WiFi. Nah, password WiFi saya itu kebetulan di sini adalah ini. Nah, kita saja namakan saja dia sesuai dengan password WiFi supaya mempercepat karena ini bisa di copy paste. Nah, kemudian kita untuk modenya dynamic key. Nah, di sini diisikan yang namanya password tadi di sini. Langsung kita pastekan saja, kita apply lalu oke. Kemudian kita kembali lagi ke WiFi interface, kita klik ini 2 kali. Di bagian tab pada wireless kita buat dia modenya itu modenya tidak usah diganti karena nanti akan terganti secara otomatis. Kemudian kita scan. Sebelum kita scan kita ganti dulu ini ke security profile tadi. Nah, kemudian kita scan, kita start. Nah, ini tadi SSID WiFi rumah saya itu yang ini. Kita connect. Sudah, apply, oke. Kita tunggu. Seharusnya dia akan muncul status R. Kalau misalnya sudah bisa. Ini ada sedikit kesalahan di sini. Bapak, kita coba login ulang saja. Kita coba masuk ke inbox-nya lagi. Oke, kita masuk ke sini. Kita cek interface-nya. Dia sudah R ya. Itu sudah terkoneksi, maka kita selanjutnya adalah memasukkan DHCP client, memanggil IP-nya. DHCP client. Nah, di sini kita buat new, kita panggil interface-nya WLAN 1 karena WLAN 1 akan mendapatkan internet dari WiFi, mendapatkan IP dari WiFi kita tadi.
apply, kita oke. Dia sedang searching, nanti akan muncul di tab IP ini, address. Nah, sudah muncul. Dia mendapatkan IP 192.168.1.11/24. Itu IP WiFi saya di rumah ini. Mendapatkannya secara wireless. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus men-setting IP lokal ke server post, yaitu 192.230 titik IP address sesuai dengan nomor absen di blok subnet per 29. Nah, di sini saya mempunyai nomor absen yaitu nomor absen 11. Maka saya harus mengisikan di sini IP address. Kita buat new di interface 2 karena interface 1 itu biasanya digunakan untuk internet, maka kita mulai saja dari interface 2. Nah, untuk addressnya karena tadi saya menggunakan 192.230, blok IP saya itu di 11, maka kan dia di 8 dikali 11 kurang 1 yaitu 80. Maka saya di IP 81 per 29. Di apply, ya oke. Oke, kita close. Sudah muncul IP-nya. Kemudian supaya internet itu mengalir di dalam router dan ke klien-klien, kita juga harus membuat yang namanya firewall. Firewall itu di sini kita menggunakan di IP, kemudian di firewall kita buat di NAT, kemudian kita new. Nah, dia di chain-nya itu source NAT, di out interface-nya itu di WLAN 1 sumber internet, kemudian di action-nya itu mesh curate yang ini. Kemudian kita apply, kita oke. Sudah, ini ada 3, kita remove saja. Kita lihat dulu yang ini, kita remove saja. Remove enggak. Ya, sebentar, ada sedikit error pada winbox-nya. Di bagian IP kita cek, di bagian firewall ini sudah ada. Dia chainnya forward, oke, bukan yang ini berarti di sini. Kita buat new lagi, kita ulang lagi prosesnya karena belum ada. Di bagian out interface kita buat di WLAN 1, kemudian di advance itu di bagian sini. Sebentar, di actionnya itu dia kita buat di mesh curate. Kita apply lalu oke. Nah, sudah ada. Kemudian kita coba ping 888 pada terminal. Ping 888 sudah bisa ya. Sudah bisa, sudah TTL ya, seperti teman-teman lihat di sini. Kemudian yang terakhir adalah kita setup tunnel. Tunnel itu sebenarnya sangat mudah. Pertama kita aktifkan dulu L2TP servernya, kita enable, kita taruh IP sec-nya itu yaitu yes. IP secret-nya itu kita taruh aja 1 biar gampang, karena ini hanya percobaan. Apply oke. Kemudian di bagian secret kita buat new. Nah, nama ini adalah username nanti ketika kita login di L2TP klien. Maka saya bikin di sini nama saya Cyril. Kemudian passwordnya saya bikin saya yang gampang 1. Nah, untuk local address itu untuk alamat port logical kita yaitu 100.100.100.1. Remote address itu adalah alamat port logical L2TP klien kita yaitu 100.100.102. Ingat, ini bebas karena IP-nya ini tidak membutuhkan yang namanya subnet dan apapun, karena ini hanyalah semacam kayak kode untuk menghubungkan antar router. Kemudian kita apply, kita okekan. Sudah selesai di bagian router 1, maka kita akan lanjut ke router selanjutnya. Baik, setelah selesai konfigurasi tadi untuk router 1 yang dihubungkan melalui WLAN tadi, sekarang kita lanjut ke router 2. Nah, untuk router 2 saya pindahkan lagi kabelnya ke port yang kosong. Saya masukkan ke sini. Nah, dia sudah connect. Maka kita akan langsung lanjut untuk konfigurasi L2TP client di router 2 dan mengkonfigurasi VLAN juga di situ. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, setelah selesai semua itu, kita lanjut untuk men-setting mikrotik kita yang kedua, yaitu kita masuk dulu. Nah, di sini kita remove configuration dulu. Kita remove dulu configurationnya, kita tutup lagi winboxnya. Ini saya matikan dulu karena tadi kita harus menggunakan koneksi statik.
Tadi akan kembali ke 0000 per 0. Kita masuk lagi ke inboxnya, kita refresh, maka kita masuk lagi ke mikrotiknya. Nah, di sini saya tadi agak sedikit mengalami trouble pada Winbox, cuman kita coba pakai Winbox versi lama, ternyata masih bisa. Nah, di sini kita akan lebih sedikit berbeda daripada mikrotik pertama. Kalau mikrotik pertama tadi kita menggunakan jalur wireless, maka di sini kita menggunakan jalur wire seperti di soal UKK dan implementasinya di dalam UKK itu sendiri. Maka kita menggunakan di interface saya sudah ada nih, sudah saya colokkan tadi internet dari sumbernya ke R, tapi belum ada IP DHCP clientnya, maka kita bikin dulu. Nah, di sini kita pilih interface-nya itu di Ether 1, kita apply, baru kita oke. Dia masih searching. Dia sudah dapat ya, sudah bound ya 192.168.110. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang namanya firewall, yaitu di IP firewall. Jangan lupa untuk menambahkan firewall NAT di sini, yaitu source NAT, actionnya itu masquerade, dan untuk out interface itu di Ether 1 karena ya sumber internet kita dari Ether 1, baru kita apply, kita oke kan. Nah, kemudian untuk VLAN sendiri, cara membuat VLAN itu adalah dengan cara mengklik interface di sini. Kemudian kita pergi ke tab VLAN dan kita tambahkan saja. Misalnya kita mau buat VLAN untuk kantor. Nah, di sini kita bikin ID-nya seperti yang tertulis di sini. Kita membutuhkan VLAN 111. Maka kita bikin di sini ID-nya 111. Pada tab interface kita arahkan ke interface yang akan diberikan VLAN. Pada kali ini saya akan memberikannya di Ether 3. Saya apply, saya oke-kan. Kemudian saya juga ingin membuat VLAN untuk ruang tamu, misalnya ruang tamu, dan ID-nya itu sesuai di jobsheet UKK saya mau 222. Interface-nya tetap di Ether 3. Maka saya apply, saya oke-kan. Setelah itu kita juga harus mengisikan IP pada VLAN tersebut dengan cara IP address. Pada jobsheet UKK dimintakan IP untuk VLAN 111 adalah 192.168.111 bebas per 28. Maka kita bikin 192.168.111 1 per 28. Kita apply, kita taruh di VLAN kantor. Apply, oke, seperti itu. Kemudian untuk IP selanjutnya itu 192.168.222 bebas per 28. Saya gunakan di interface ruang tamu. Nah, kemudian kita juga dimintai untuk membuat IP VLAN 222 IP ke access point dengan 192.100 plus absen 20.1 per 29. Absen saya 111, maka kita bikin 192.111 20.111 per 29. Itulah untuk access point. Dia saya taruh di Ether 2. Apply, oke. Nah, untuk menamai jalur-jalur interface itu kita bisa seperti ini. Di interface kita bisa klik bagian ini. Yang kuning ini kita bisa bikin misalnya ini untuk internet. Oke, kemudian di sini kita taruh ini untuk access point. Kemudian di sini kita bikin di sini adalah switch. Nah, dia dapat dinamai seperti ini. Nanti dia akan muncul hasilnya seperti ini.
Nih, dia akan muncul ada tulisan kecil gini internet di labelnya. Oke. Nah, kemudian karena kita juga membutuhkan IP DHCP server, maka kita harus bikin DHCP setupnya di interface, yaitu interface access point. Tinggal kita klik saja. Ini belum ada klien, jadi dia masih merah. Kita juga DHCP untuk di VLAN-nya, yaitu VLAN kantor. Dan saya juga DHCP di VLAN untuk ruang tamu. Ruang tamu, kita next. Oke, sudah ada. Sudah selesai untuk pengaturannya, maka kita lanjut ke tunneling, yaitu di triple P. Kita bikin di interface yaitu L2TV client. Di tanda tambah L2TP client. Di sini saya bikin saja namanya L2TP serial. Nah, kemudian di tab dial out kita connect to. Tadi IP-nya adalah 192.168.10.1 dengan user serial, passwordnya 1. Kemudian tadi kita juga menggunakan IPsec, maka kita juga centang kita taruh sini 1. Apply, oke. Oke, kita tunggu. Sudah R ya. Maka di sini sudah terkoneksi antara router router 1 Jakarta dengan router Surabaya. Nah, tapi tidak sampai di situ aja. Setelah selesai mengkoneksikan antara L2TP server dengan router client, yaitu dalam kasus ini router Jakarta sebagai router server dan router client, kita akan membuat yang namanya jalur routing antar router tersebut, yaitu di sini kita pilih IP routes, kita tambah destination address-nya itu ada 2 alamat tadi yang berada di router Jakarta, 1 alamat saja, yang satu lagi itu adalah alamat ke global yang sudah sama dia di jaringan internet kita. Maka kita hanya perlu 1 kali routing, yaitu di 192.168.30.80/29. Itulah tadi adalah IP network yang ada di router 1. Nah, gateway-nya sendiri kita membutuhkan yang namanya gateway-nya itu L2TP serial karena kita mau menghubungkan antar router menggunakan tunneling. Maka di sini saya ketikkan namanya, kita apply. Sudah aktif statik, maka dia sudah terhubung. Nah, kemudian begitu juga di router 1. Di router 1 kita coba connect agar lebih mudah, kita bisa langsung connect ke wifi-nya yang satu jaringan. Kita connect-kan saja. Sudah. Kemudian kita coba akses router tersebut menggunakan Winbox. Nah, ini saya ada router Jakarta, saya langsung masuk saja. Masuk. Agak sedikit macet internet kita. Kita coba cek IP-nya dulu. Tidak masuk. Dia belum mendapatkan IP. Baik, setelah selesai kita setup untuk koneksinya, kita coba masuk ke router Jakarta lagi. Kita connect. Kita menggunakan Winbox versi kurang baru. Untuk ketika maka kita balik ke Windows 4. Sama seperti yang tadi, maka kita juga harus melakukan routing antar router menggunakan tunnel tersebut. Nah, di sini kita menggunakan gateway L2TP serial. Kita pilih di tab IP, kemudian routes. Nah, di sini destination-nya itu yang pertama itu adalah di bagian 192. Kemudian di sini 168.111.1/28 111.0/28 menggunakan gateway, yaitu gateway yang ini.
kita ambil komennya L2TP sudah kita copy, kemudian kita pastekan, yaitu di sini. Kita buat ulang ke 192 168 111 0/28. Kemudian gateway-nya yaitu ini, apply, oke. Kemudian kita juga untuk destination-nya 192 168 222 0/28, gateway-nya yang ini, apply, oke. Kemudian yang terakhir yaitu ke network access point, yaitu 192 111.20.0/29, gateway-nya tetap menggunakan L2TP. Cara kita untuk mengetes konektivitas antar L2TP itu sendiri sebenarnya mudah ya, dengan cara kita ping 100.100.1.2, yaitu IP L2TP-nya seharusnya dia TTL. Kita ping ke IP L2TP klien kita juga. Setelah kita berhasil mengeping antar tunnel tadi, kita juga tadi sudah berhasil untuk melakukan yang namanya tunneling, yaitu dengan remote address 100.101, client address itu 100.102, sudah berhasil terbentuk tunnel. Kemudian kita juga tadi sudah implementasi untuk pembuatan VLAN pada Mikrotik. Dan terakhir saya juga sudah mengimplementasikan yaitu perbedaan pengambilan jaringan secara wireless pada Mikrotik maupun secara wire, yaitu bagaimana perbedaannya. Kemudian pemasangan firewall untuk membuat internet dapat mengalir ke klien-klien kita. Dan yang terakhir adalah implementasi pembuatan DHCP client dan DHCP server pada Mikrotik. Mungkin sekian saja pembahasan kita mengenai Mikrotik pada hari ini. Semoga ini dapat menjadi membantu untuk UKK selanjutnya. Dan untuk pembahasan mengenai access point, switch, ataupun alat-alat lain yang dibutuhkan pada saat UKK, itu akan dibahaskan di lain waktu dan lain kesempatan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada salah-salah penyebutan. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe video saya.